Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran dan dampak Indonesia mengenai konflik Laut Cina Selatan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niputu Nadia Anjafisari, nomor absen 28 dari kelas 12 IPS 3. Sebelum saya membahas peran dan dampak Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan, saya akan menjelaskan apa penyebab dari konflik tersebut. Yang pertama, Laut Cina Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam atau SDA yang kaya akan minyak dan sumber energi lainnya. Dengan beberapa gugusan pulau yang tersebar di sekitarnya yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti Cina, Republik Rakyat Cina atau RRC, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kedua, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia, Amerika ke Asia, dan sebaliknya. Melalui wilayah perairan negara-negara yang paling sedikit di 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Pasifik. Maka, selain negara penglain itu, negara-negara yang terletak di sekitar Laut Cina Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat, berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Itulah mengapa rawan terjadinya konflik di Laut Cina Selatan. Sekarang saya akan menjelaskan apa peranan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Ya, Indonesia berupaya menunjukkan peranan khusus dalam konflik Laut Cina Selatan, yakni sebagai mediator dari kekuatan stabilitas Indonesia. Memainkan peranan tersebut dengan penuh percaya diri, terutama karena sejalan dengan pedoman tradisi kebijakan luar negeri, yaitu bebas aktif, suatu doktrin yang memiliki tujuan ganda. Pada 14 Maret, Menteri Luar Negeri Cina menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia pasca meningkatnya ketegangan dengan Vietnam. Upaya komunikasi yang dilakukan Cina dengan Indonesia tersebut menunjukkan peranan dan keistimewaan Indonesia dalam agenda Cina terkait konflik Laut Cina Selatan. Selanjutnya, di bulan Mei, Indonesia menandatangani kesepakatan penting dengan Filipina untuk mengakhiri sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama 20 tahun. Kesepakatan tersebut digambarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai contoh utama terkait penyelesaian sengketa perbatasan. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan apa saja dampak konflik Laut Cina Selatan bagi Indonesia. Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla, Laksmana Madya TNI Aan Kurnia menegaskan Indonesia akan mengalami dampak langsung jika perang pecah di Laut Cina Selatan. Hal itu disampaikan Aan dalam diskusi daring yang digelar DPP GMNI bertajuk Bung Karno dan Geopolitik Asia Pasifik. Menakar dinamika Laut Cina Selatan, Aan menegaskan apabila perang pecah di Laut Cina Selatan, maka Indonesia berpotensi mengalami dampak langsung, yaitu terjadinya kerusakan dan kehancuran di Natuna akibat salah sasaran, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi terhenti, dan Aan juga menambahkan Natuna berpotensi terlokalisir dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat setempat. Berikutnya, Indonesia bisa terlibat dalam perang, termasuk kemungkinan adanya krisis ekonomi. Ya, baik, itulah peran dan dampak bagi Indonesia mengenai konflik Laut Cina Selatan. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.